Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 7 ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja atau mungkin ada yang sedang sakit atau bagaimana? Ketemu lagi hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 19 November tahun 2019. Harinya hari Kamis. Seperti minggu-minggu yang lalu, jadi setiap hari Kamis jam pertama itu kita akan sedikit mempelajari tentang IPS, mata pelajaran IPS ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa sama-sama supaya pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, mungkin anak-anak semua di rumah sudah pada mandi apa belum ini ya? Saya harapkan sudah mandi. Jadi kalau belum mandi, nanti kalian akan aras-arasen, malas nanti mendengarkan. Karena minggu ini mungkin atau minggu depan itu sudah pembelajaran terakhir. Dan akhir bulan ini kita akan melaksanakan yang namanya ujian semester ganjil atau ujian akhir semester ganjil ya. Silahkan dipersiapkan dari materi yang pertama dulu, materi ketika kalian melaksanakan pembelajaran daring ya. Silahkan dipelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Silahkan dibuka-buka lagi, dipelajari sedemikian ya, karena sangat penting sekali. Dan untuk semester ini itu nanti juga akan menentukan kalian naik atau tidaknya ya. Jadi silahkan tugas-tugasnya yang merasa belum, silahkan dikerjakan, tidak perlu menunggu untuk disuruh. Jadi tidak perlu lagi untuk disuruh mengerjakan itu ya. Oke, untuk materi bab 2 hari ini ya, materinya seputar lembaga sosial. Nah ya kan, lembaga sosial. Jadi yang pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai pengertiannya dulu ya, pengertian dari lembaga sosial. Mungkin kalian setiap hari juga akan mengalami atau istilahnya berhubungan erat dengan yang namanya lembaga sosial. Tapi mungkin kalian belum menyadarinya ya, seperti itu. Nah, ini untuk slide pertama yang akan Pak Heris bahas seputar pengertian dari lembaga sosial menurut beberapa ahli ya, menurut beberapa ahli. Nah, ini kurang lebih ada 3 ahli yang mengemukakan pengertian dari lembaga sosial, dan ketiga orang ini atau ketiga tokoh ini seorang ahli dalam mungkin sejarah ya, karena Kuncoro Ningrat, Sarjono Sukanto dan Selo Soemardjan ini biasanya mendefinisikan terkait dengan pengertian-pengertian dan atau yang berhubungan dengan sejarah seperti itu ya. Jadi pengertian yang pertama itu dari seorang tokoh yang bernama Kuncoro Ningrat ya. Nah, itu ejaan lama ya, ejaan lama itu tulisannya seperti itu. Tapi pembacaannya ini adalah Kuncoro Ningrat tuh ya. Nah, untuk Kuncoro Ningrat ini mendefinisikan bahwa lembaga sosial itu ini sistem tata kelakuan,
dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi di sini lebih ke sistemnya ya, sistem tata kelakuan. Sistem tata kelakuan yang didefinisikan di sini terkait dengan lembaga sosial itu ya. Terus yang kedua, pengertian yang kedua itu yaitu tentang Sarjono Sukanto. Ya, Sarjono Sukanto di sini mendefinisikan bahwa lembaga sosial adalah himpunan dari beragam norma. Norma itu aturan ya, seperti yang minggu lalu kita bahas. Jadi himpunan dari beragam norma dari semua tindakan yang berkisar kepada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Jadi himpunan dari beragam norma atau aturan ya yang berlaku di dalam masyarakat. Itu menurut tokoh yang bernama Sarjono Sukanto. Jadi lembaga seperti itu. Terus yang ketiga yaitu menurut Selo Sumarjan. Nah, ini ternyata dari ketiga nama ini masih menggunakan ejaan lama ya Cah ya. Jadi ejaan lama itu ejaan kurang lebih sekitar tahun 70-an ke atas itu masih menggunakan ejaan lama ya. Kalau sekarang kan sudah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi pembacaannya ya lebih dipermudah atau disederhanakan ya. Yang ketiga itu menurut Selo Sumarjan. Lembaga sosial yaitu segala norma ini ya. Segala norma dari semua tingkat yang berkisar terhadap suatu keperluan pokok di dalam kehidupan masyarakat dan merupakan sebuah kelompok yang diberi nama sebagai lembaga kemasyarakatan. Jadi segala norma atau aturan ya yang ada di masyarakat yang diberi nama ya. Nanti seperti apa kelanjutannya akan kita bahas sama-sama setelah ini ya. Selanjutnya dari ketiga pengertian itu tadi, ketiga pengertian dari para tokoh, maka dapat kita simpulkan bersama-sama pengertian dari lembaga sosial secara umum yaitu suatu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam melakukan hubungan antar manusia. Jadi itu ya, jenis lembaga atau kelompok gitu ya, kelompok yang mengatur rangkaian tata cara dalam melakukan hubungan. Jadi yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain atau individu dengan suatu kelompok. Jadi seperti itu ya. Jadi kelompok yang mengatur itu tadi. Itu pengertian secara umum. Nah, setelah kita mengetahui pengertian tadi, pengertian dari lembaga sosial, maka kita juga dapat mengambil kesimpulan ini bahwa secara umum dari tujuan lembaga sosial di sini adalah ini, untuk mendapatkan keteraturan dalam masyarakat. Apa itu keteraturan? Mungkin di sini ada yang masih belum paham keteraturan. Jadi kalau kita hidup di dalam masyarakat itu kan tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita kan, karena kita di dalam masyarakat kan berkumpul dengan berbagai macam jenis orang. Ada yang ada yang wataknya keras, ada wataknya yang lembut. Nah, dari semua karakter masyarakat itu kan kalau dijadikan satu kan tidak selamanya akan baik-baik saja. Justru dari beberapa karakter itu nanti akan menimbulkan beberapa perselisihan seperti itu. Nah, fungsi dari lembaga sosial di sini tujuannya ini itu untuk mendapatkan teratur, ya, tidak ada yang istilahnya tidak ada yang melenceng seperti itu ya. Jadi teratur di dalam masyarakat. Nah, itu tujuan dari
lembaga sosial. Seperti itu ya. Selanjutnya tadi sudah kita bahas mengenai pengertian lembaga sosial ya, yang A. Dan sekarang yang B. Yang B itu terkait dengan macam-macam lembaga sosial ya. Jadi kira-kira apa saja nanti lembaga sosial di dalam masyarakat lain. Setelah ini akan kita bahas sama-sama. Yang pertama, macam-macam lembaga sosial yang pertama yaitu keluarga ya, keluarga. Nah, keluarga adalah ini pengertian dulu ya. Keluarga adalah lembaga sosial terkecil di dalam masyarakat, ya kan? Kalau biasanya di dalam satu rumah itu kan terdiri dari beberapa anggota keluarga ya. Mungkin di rumah kalian ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakak, ada adik, nenek dan lain sebagainya. Itu di dalam satu rumah ya. Dan mungkin juga di dalam satu rumah itu nanti juga terdiri dari dua keluarga atau dua kakak, kepala keluarga ya. Mungkin kakaknya yang sudah menikah atau saudaranya di dalam satu rumah bisa saja. Jadi kalau di sini keluarga ini adalah lembaga sosial juga, tapi ukurannya paling kecil ya, paling bawah, lembaga sosial yang sederhana dalam masyarakat, ya kan? Itu. Terus ini yang ke berapa ini? Yang ketiga. Jadi anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Jadi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing, tidak sama seperti itu. Jadi semisal ayah, perannya sebagai apa? Peran sebagai kepala keluarga. Tugasnya apa? Itu mencari nafkah. Meskipun kadang itu ibu juga membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Biasanya juga ada, tapi tugas utama itu adalah ayah atau seorang laki-laki. Seperti itu. Terus di dalam lembaga sosial keluarga di sini oleh orang tuanya, ini ya yang paling bawah, oleh orang tuanya anak diperkenalkan berbagai aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi keluarga di sini sangat penting ya. Jadi sangat intinya sangat mendasar sekali. Karena di dalam keluarga di sini itu anak yang baru lahir sampai mungkin seusia kalian itu mulai diperkenalkan berbagai macam aturan-aturan. Oh, mungkin yang harus dilakukan seperti apa. Mungkin kalau di rumah kalian tidak boleh keluar larut malam dan lain sebagainya. Itu anak mulai dikenalkan ketika dalam lembaga sosial keluarga, seperti itu. Terus yang kedua itu lembaga pendidikan. Nah, ini juga penting ya. Ini lembaga pendidikan. Jadi pengertiannya dulu. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengubah perilaku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi lembaga pendidikan itu tidak hanya di dalam seperti istilahnya sekolahan, tapi mungkin di kampung kalian atau di desa kalian itu juga ada lembaga pendidikan. Mungkin TPA atau mungkin Dinia, itu juga lembaga pendidikan. Karena apa? Lembaga pendidikan di sini lebih
kepada meningkatkan pengetahuan atau keterampilan serta merubah perilaku individu. Mungkin dari yang sebelumnya belum istilahnya apa ya, belum baik. Nah, mungkin dari lembaga pendidikan di sini akan mengubah perilaku anak ini menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu ya. Terus di dalam lembaga pendidikan di sini mencakup atau meliputi ini seperti TK, SD, SMP. Mungkin kalian sekarang masih dalam tahap ini SMP, ya. Dan setelah mungkin 2 tahun lagi juga kalian akan juga melewati masa-masa SMA dan perguruan tinggi. Itu merupakan lembaga pendidikan, ya. Meskipun ini juga tempat kursus belajar juga termasuk lembaga pendidikan, karena di sini seperti tempat kursus di sini juga meningkatkan pengetahuan. Jadi seperti itu ya. Terus ini selanjutnya, melalui lembaga pendidikan anak akan mengenal kehidupan masyarakat yang lebih luas. Jadi mungkin seusia kalian yang sekarang usia berapa ini? Usia 14 ya, mungkin 14-15 tahun. Ini anak mulai diperkenalkan kehidupan di dalam masyarakat. Jadi aturan-aturan di dalam masyarakat seperti apa, itu kalian harus tahu, ya. Jadi tidak boleh kita seenaknya sendiri di dalam masyarakat. Kita di dalam masyarakat itu punya aturan, ya, tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi seperti itu. Terus lanjut yang ketiga itu ada lembaga ekonomi, ya. Ada lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, ya. Jadi lembaga yang mengatur masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Nah, tujuan dari lembaga ekonomi di sini adalah untuk mengatur kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi. Nah, mungkin juga di lingkungan kalian juga mengalaminya. Jadi lembaga ekonomi itu contohnya ini ada pasar, ya. Mungkin di tempat atau di daerah kalian ada pasar apa namanya, pasar tradisional atau mungkin pasar modern ya, seperti mall atau apa namanya, minimarket seperti itu. Juga ini ada industri. Apa itu industri? Industri itu biasanya di dalam pabrik seperti itu, produksi, ya. Terus ada koperasi. Nah, itu juga lembaga ekonomi juga tuh. Terus yang terakhir ini fungsi dari lembaga ekonomi juga ini mengatasi masalah tentang cara produksi, ya. Ada distribusi. Tadi kalau produksi di sini artinya apa? Mungkin dulu sudah ada yang tahu, ya. Jadi produksi itu adalah membuat suatu barang atau membuat. Kalau distribusi adalah menyalurkan, ya, dari produsen ke konsumen, itu namanya distribusi atau distributor, itu orangnya. Promosi atau pelayanan barang dan jasa yang diperlukan dalam masyarakat, ya, itu ya. Terus selanjutnya yang keempat itu ada lembaga agama, ya. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Coba, mungkin kalau di Indonesia agama ada berapa ini, ya? Ada berapa agama? Nanti dicari, ya. Kalau kita kan beragama Islam, kepercayaan kita atau keyakinan kan Islam seperti itu, atau apa namanya, di dalam keyakinan kita seperti itu, ya. Terus agama itu sendiri
adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan. Ya, jadi mengatur ajaran atau sistem kita atau pemeluk agama kepada Sang Pencipta atau Tuhan, seperti itu ya. Terus ini yang bawahnya, agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya, mungkin pikiran kalian lagi stres, mungkin banyak pikiran, banyak tugas. Nah, itu biasanya kan kalian rajin sholat, rajin mengaji lah. Harusnya seperti itu, tidak hanya ketika pas banyak pikiran saja, tapi setiap hari ya. Jadi setiap hari kita beraktivitas kita untuk berhubungan dengan Tuhan, seperti itu. Terus ini lembaga agama menuntun kehidupan rohani manusia. Jadi rohani, ada jasmani dan rohani. Tapi kalau lembaga agama lebih ke rohani. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya yang kelima itu ada lembaga kesehatan, ya, ada lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan adalah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan dan berusaha menjaga masyarakat dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Mungkin apa saja yang kalian ketahui dalam masyarakat lembaga kesehatan itu, ya? Ada puskesmas, ya, itu puskesmas, ada rumah sakit, ada klinik. Itu kan juga lembaga kesehatan juga, seperti itu ya. Terus sehat yang dimaksud di sini adalah keadaan sejahtera secara psikis, fisik dan sosial. Jadi pikiran kita, jasmani kita itu harus sehat. Jadi menjaga supaya tidak sakit, seperti itu ya. Terus selanjutnya yang keenam itu ada lembaga hukum, ya, ada lembaga hukum. Lembaga hukum adalah salah satu lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan menjaga kedamaian dan keteraturan dalam pergaulan masyarakat. Jadi lembaga hukum di sini intinya itu untuk menjaga supaya di dalam masyarakat itu aman, damai, sejahtera, seperti itu ya. Terus ini ada beberapa fungsi dari lembaga hukum. Yang pertama itu ada yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan bermasyarakat ya. Kita tidak sembarang mengatur, atau istilahnya di dalam masyarakat pasti ada aturan ya, seperti itu. Terus yang kedua fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin ya. Kalau kita membuat peraturan di dalam masyarakat itu harus adil, tidak boleh berat sebelah ya. Kalau nanti seandainya di dalam masyarakat itu ada aturan yang berat sebelah, menguntungkan satu pihak, itu nanti akan mengakibatkan perselisihan di dalam masyarakat itu sendiri karena tidak adil, seperti itu. Terus yang bawahnya sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci. Apa itu alokasi wewenang? Jadi dalam masyarakat ada wewenang, ada istilahnya siapa yang berhak ya, seperti itu, menentukan wewenangnya. Mungkin wewenangnya masyarakat atau wewenangnya di dalam anggota masyarakat itu kan bermacam-macam, seperti itu. Terus yang terakhir ini sebagai penyelesai sengketa dalam masyarakat ya. Kalau di dalam masyarakat itu mungkin ada perselisihan, ada sengketa. Nah,
lembaga hukum di sini fungsinya ini sebagai penyelesai sengketa atau permasalahan supaya tidak terjadi permasalahan lagi, seperti itu ya. Yang ketujuh ada lembaga politik. Nah, ini fungsi dari lembaga politik di sini yaitu yang pertama ini melaksanakan undang-undang ya, seperti yang kita tahu di dalam Indonesia UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah peraturan tertinggi ya. Itu. Terus yang kedua ini menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Jadi sama seperti yang tadi. Ya, seperti lembaga hukum. Jadi kalau politik ini juga menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Tuh. Terus yang selanjutnya berusaha meningkatkan pelayanan dan fasilitas. Nah, ini juga fungsi dari lembaga politik. Terus melindungi masyarakatnya dari warga negara atau bangsa lain. Terus yang terakhir, pelembagaan norma melalui undang-undang atau aturan yang paling dasar, seperti itu. Terus yang terakhir ini ada yang ke-8 ya, ada lembaga budaya. Jadi lembaga budaya adalah lembaga publik suatu masyarakat yang berperan dalam menjaga dan mengembangkan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan dan pendidikan pada suatu masyarakat. Contoh, di dalam suatu daerah itu ada salah satu kesenian, mungkin di daerah kalian ya, ada salah satu kesenian itu ada jaranan atau kuda lumping, ada kesenian tari mungkin ya. Nah, itu salah satu lembaga budaya di bidang kebudayaan atau seni. Nah, seperti itu. Selain itu, lembaga budaya juga memiliki fungsi ini sebagai elemen yang memiliki kepedulian terhadap eksistensi dan kelangsungan seni budaya di suatu daerah. Jadi supaya kesenian budaya di dalam suatu daerah itu tidak punah atau hilang ya, maka harus dilestarikan, seperti itu. Terus ini dengan adanya lembaga budaya diharapkan seni budaya akan tetap lestari dan berkembang. Jadi seperti itu nak ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terus ini ada tugas di slide terakhir ini, jangan lupa. Silahkan bisa kalian tulis di buku tulis linknya, ini linknya ya, link tugas yang harus kalian kerjakan hari ini ya. Ini ada gg.gg, terus ini ada garis miring IPS underscore ulangan underscore harian 2 underscore 2020. Silahkan diketik nanti atau sekarang ditulis dulu di di buku kalian masing-masing. Ini harus dikerjakan ya. Yang beberapa minggu yang lalu ada tugas juga yang belum, itu juga harus segera dikerjakan ya. Jangan sampai nilainya kosong seperti sebelumnya. Kalau sampai kosong, kalian sendiri nanti yang akan rugi ya. Saya ingatkan lagi, silahkan dikerjakan tugas yang belum. Dan hari ini juga ada tugas lagi ya. Nanti juga akan saya kirimkan ke wali kelas kalian, akan saya kirim linknya. Jadi sama seperti ini yang ada di layar HP atau komputer kalian. Ini ada link tugasnya. Silahkan ditulis dan dikerjakan nanti ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk anak-anakku semua kelas 7. Semoga kalian semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani selama pandemi ini, dan semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita dapat
melaksanakan tatap muka langsung seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.